Salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-11 setelah minggu Trinitatis, terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan firman Tuhan demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Sewaktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada konsep yang berbeda di tengah-tengah orang Yahudi terkait dengan Mesias. Orang Yahudi menganggap Mesias itu adalah raja bangsa Israel yang bisa menaklukkan setiap lawan-lawan dengan cerdas, dengan tangkas, dan menang. Dan apabila dia harus berjuang mati-matian, dia bisa mati di medan laga, medan peperangan, tetapi namanya dipermuliakan dan ditinggikan. Berbeda dengan pemahaman yang dipikirkan oleh Yesus, dan itu yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah Sanhedrin, majelis terhormat. Di tengah-tengahnya ada sepertiga ahli-ahli Taurat, ada sepertiga imam-imam yang sangat dihormati, ada di tengah-tengah mereka penatua-penatua yang terkenal. Dan di tengah-tengah di hadapan mereka lah Yesus, yang notabene telah banyak menerima mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi yang politis justru mengatakan bahwa dia akan mati menderita dan dia mati terbunuh oleh orang Yahudi sendiri. Namun demikian, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Pernyataan Yesus ini membuat banyak orang golongan Sanhedrin itu menggelitik. Menggelitik dalam arti ada yang merasa tidak enak, ada yang justru mempertanyakan Yesus Mesias sebagai apa, karena mereka memahami Mesias yang mereka pikirkan, walaupun itu sulit mereka terima, tapi sedikit demi sedikit pemahaman mereka mulai bergeser dan menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi dengan pernyataan Yesus ini mereka merasa ada hal-hal yang dilanggar oleh Yesus,
etiket diskusi atau prinsip pemahaman teologis atau wibawa kealahan menurut mereka di sana habis dilibas dan disikat oleh Yesus, membuat mereka menjadi panas, menjadi panik, menjadi mereka bersekongkol untuk melakukan sesuatu yang akan mengancam diri Yesus, yang di mana Yesus mengatakan, menubuatkan hal itu akan terjadi dari tengah-tengah mereka, yakni eksekusi pembunuhan terhadap dirinya. Namun tidak sampai berhenti di situ, dia akan bangkit dari antara orang mati, dan ini juga sekaligus membuat hati para Sanhedrin merasa terbilas dan panas, hancur, dan mau melakukan perlawanan terhadap Tuhan Yesus. Perwakilan dari perasaan mereka itu diwakili oleh Petrus. Petrus tidak menerima pernyataan Yesus, dan justru Petrus mungkin merasakan bahwa Yesus terlampau berani, atau mungkin di sisi lain terlampau kurang merasa yakin terhadap dirinya yang telah mulai diterima orang sebagai Mesias. Lalu Petrus berusaha menarik Yesus, seolah-olah mau melindungi dan membisikkan, "Mengapa Yesus engkau katakan seperti itu? Dan kau yakinlah bahwa engkau tidak akan mengalami penderitaan yang sesadis seperti itu." Apa yang terjadi? Respon dari Yesus kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Petrus dituduh oleh Yesus sebagai seorang iblis yang datang seolah memberikan ungkapan yang muluk-muluk. Yesus melihat bahwa sosok Petrus itulah sosok orang yang bagaikan dengan iblis yang seolah-olah mau melindungi karena kuat, karena entah bagaimana merasakan, lalu mau mencoba membuat satu argumen dan sekaligus mau melobi Yesus supaya Yesus yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu kepada dirinya. Yesus menuduh itu sebagai orang yang munafik, iblis yang luar biasa. Dan dikatakan Yesus, "Memang engkau tidak mengerti akan rencana Allah, dan engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia." Dan Yesus sama sekali menolak dan menutup kemungkinan apa yang dikatakan oleh Petrus itu. Yesus tak mengatakan bahwa dia sebagai Mesias bukan Mesias yang politis dan harus mengalami penderitaan, dan itu jelas dinubuatkannya di depan Sanhedrin itu. Resiko apapun yang akan dihadapi, Yesus tidak peduli. Saudaraku yang kekasih, berita yang dari Allah, panggilan yang dari Allah, panggilan tugas yang mesti dilakukan di tengah-tengah umat manusia, resiko apapun menurut firman Allah ini meski dihadapi, meski diterima oleh orang-orang percaya kepada Allah dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, berita yang kedua yang mau sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah syarat untuk mengikuti Yesus. Di sana ada banyak murid-muridnya, termasuk yang merasa dekat kepadanya seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kesempatan itu momen yang sangat penting buat Yesus menjelaskan bagi murid-muridnya dan bagi audiens yang hadir, termasuk orang-orang Sanhedrin pada kesempatan itu, bagaimana sebenarnya syarat untuk mengikut Yesus Kristus. Yang pertama, harus mampu menyangkal diri. Menyangkal diri berarti harus mampu untuk meninggalkan apa yang indah, apa yang enak, apa yang menawan secara kedagingan yang sifatnya duniawi, tapi meninggalkan nama Yesus. Meski mampu untuk memikul salib sendiri. Saudara, Bapak Ibu tahu bukan bahwa di kalangan orang Romawi, orang yang mau dihukum, orang yang mau disalibkan, salib penghukuman bagi orang penjahat, meski mampu memikul salibnya. Apa artinya itu? Salib kali ini diberlakukan kepada Yesus kelak. Oleh karena dia mengatakan dalam dirinya ada Allah Bapa di sorga. Karena dia adalah anak Allah yang mau mengambil alih semua hutang dosa umat manusia. Sehingga orang merasa terjolimi imannya, merasa terjolimi Allahnya. Padahal Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa di sorga ada dalam dirinya.
yang sudah melihat menerima dia adalah yang melihat dan menerima Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, ada banyak fitnah, ada banyak perlakuan yang tidak benar, ada banyak hal-hal fitnahan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi bagi orang percaya kepada Yesus, jikalau itu dituduhkan kepadanya, itu pun harus mampu dia emban, harus mampu dia terima. Disakiti, dianiaya, distigma dengan cara apapun, dilegalisasi menjadi orang yang buruk dan yang tidak benar oleh karena mengikut Yesus, tapi tetap setia dan konsisten. Itulah yang dimaksud Yesus, orang yang memikul salib. Itulah syarat utama bagi kamu murid-muridku yang sekarang lagi berada dalam proses yang ganggu. Mungkin teruji kesetiaanmu, tapi syarat utama dari kamu untuk mengikut aku, kamu meski mampu menerima penderitaan apapun yang diperhadapkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, ketika itu andai kata saudara berada dalam posisi Petrus, mungkin akan goncang. Andai kata saudara berada dalam posisi murid-murid itu, mungkin akan berpikir 7 kali keliling. Namun firman Allah ini menjanjikan kepada kita dalam ayat yang berikutnya, seperti ayat yang ke-26, dijanjikan oleh Yesus sampai ayat yang ke-27, bahwa orang yang setia berbuat baik di hadapan Allah melalui kesetiaannya untuk memikul salibnya, kepadanya dikatakan akan dibalaskan, akan diperhitungkan nilai plusnya, akan diperhitungkan bonusnya, akan diperhitungkan yang baik dari perbuatan baik mereka itu. Dan Yesus katakan bahwa salah satu dan lebih dan sangat banyak dari antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kemuliaan anak Allah Bapa di sorga menunjuk kepada dirinya. Saudaraku yang kekasih, biarlah menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sekalipun menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena Allah mengatakan bahwasanya kita meski mampu menyangkal diri sendiri dan senantiasa kuat menghadapi apapun, termasuk kuat untuk memikul salib, jikalau mau memperoleh berkat yang dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan. Semakin jelas dan semakin kami pahami dengan baik bagaimana penderitaan Tuhan dalam nama Yesus, dan bagaimana kami harus ikut mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri. Dan jikalau kami konsisten dan setia, kami akan memperoleh upah yang khusus yang dari Tuhan. Terima kasih atas sabdamu yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.